Halo teman-teman, pernah nggak kamu dengar yang namanya Jeffrey Epstein? Ini udah berita lama banget sebenarnya, tapi baru-baru ini muncul lagi karena Epstein Files. Epstein's File ini bukan sekadar dokumen biasa. Ini kayak lemari arsip yang tiba-tiba dibuka dan isinya bikin banyak orang dunia politik, bisnis, bahkan spiritual jadi nggak bisa tidur nyenyak. Yuk kita bahas santai aja, biar kamu ngerti kenapa ini lagi heboh banget. Jeffrey Epstein itu seorang finansier kaya raya asal Amerika Serikat. Dia bukan tokoh publik yang sering tampil di TV, tapi punya koneksi luas ke orang-orang yang berpengaruh. Politisi, pebisnis, bahkan tokoh spiritual. Nah, di balik kekayaannya, ternyata dia menjalankan jaringan terhadap anak di bawah umur. Kasus ini pertama kali mencuat di awal tahun 2000-an, tapi baru benar-benar meledak sekitar tahun 2019 ketika dia ditangkap lagi, lalu akhirnya dia meninggal di penjara dengan cara yang penuh tanda tanya. Ini beberapa kasus yang bikin Epstein jadi sorotan. Plea deal tahun 2008. Epstein sempat dihukum karena eksploitasi seksualnya, tapi hukumannya ringan. Banyak yang bilang dia itu dilindungi oleh koneksi politik. Lalu yang kedua, penangkapan tahun 2019. FBI menemukan bukti baru, termasuk ratusan foto dan catatan yang menguatkan dugaan jaringan besar. Dan yang terakhir yang paling bikin heboh adalah misteri kematiannya. Epstein ditemukan tewas di sel penjara, katanya sih bunuh. Tapi banyak yang curiga ada permainan politik di balik itu. Nah, dari sinilah publik mungkin makin penasaran ya, siapa aja sih yang sebenarnya terlibat? Di akhir tahun 2025, Kongres Amerika Serikat bikin aturan yang namanya Epstein Files Transparency Act, yang pada intinya pemerintah wajib ngebuka arsip tentang Epstein. Lalu hasilnya? Lebih dari 6 juta halaman dokumen, gambar, dan video dirilis ke publik. Bayangin, 6 juta halaman. Isinya bukan cuma detail kasus, tapi juga daftar nama orang-orang yang pernah berhubungan dengan dia. Ada nama besar kayak Bill Gates, Elon Musk, Steve Bannon, Dalai Lama, Deepak Chopra, dan masih banyak lagi. Tapi tolong diingat ya teman-teman, munculnya nama bukan berarti otomatis mereka ikut terlibat. Bisa jadi cuma pernah kirim email atau mungkin ketemu hanya sekali atau 2 kali atau mungkin hanya sekedar kenal. Lalu kenapa ini menjadi sebuah kontroversi? Kontroversinya itu ada di beberapa hal. Yang pertama, nama besar yang terseret. Publik itu langsung bikin asumsi, padahal konteksnya tiap nama tuh mungkin beda-beda. Lalu yang kedua, korban mungkin kecewa karena identitas beberapa korban itu ikut terbuka. Padahal janji awalnya itu kan mau dirahasiakan. Dan yang paling terakhir itu yang bikin kontroversi, rilisnya terbatas. Dari jutaan halaman yang dibuka ke publik awalnya cuma sebagian kecil. Banyak yang bilang pemerintah itu masih menutup-nutupi. Lalu apa dampaknya secara global? Efeknya itu nggak berhenti di Amerika aja, karena Epstein punya koneksi internasional, reputasi tokoh di berbagai negara juga ikut kena imbasnya. Nah, pelajaran tajam yang bisa kita ambil, bukan sekedar uang dan kekuasaan bisa menutup kejahatan, tapi ada yang lebih dalam. Kerapuan sistem hukum. Kasus Epstein menunjukkan bahwa hukum itu bisa dibengkokkan kalau ada pengaruh besar di belakangnya. Transparansi dan privasi. Sebenarnya publik berhak tahu, tapi di sisi lain korban juga berhak dilindungi. Epstein File jadi contoh betapa sulitnya menyeimbangkan dua hal ini. Kekuatan narasi publik. Begitu nama besar muncul, reputasi bisa hancur hanya karena persepsi, meski belum tentu ada bukti keterlibatan. Ini nunjukin bahwa betapa kuatnya opini publik di era digital ini. Jadi teman-teman, Epstein File ini bukan sekedar arsip. Ini cermin besar tentang dunia elit, hukum, dan bagaimana informasi bisa menjadi senjata. Buat kita, ini menjadi pengingat bahwa jangan gampang silau sama yang namanya nama besar dan jangan gampang juga percaya tanpa konteks. Dunia butuh transparansi, tapi juga keadilan yang nggak pilih-pilih. Nah, menurut kamu, apakah rilis dokumen kayak gini nih bikin dunia lebih adil atau malah bikin makin kacau? Komen di bawah ya. Kalau kamu suka konten kami, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya, biar juga mereka tahu bahwa apa yang sedang disembunyikan oleh dunia. Bye-bye!